Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zahra Adinia bersama rekan-rekan saya Nada Mutia Inayah, Salmasna Febrianti, VKI Nurpris, Dani Trisha Putra, dan Prawira Surasya Putra ingin memaparkan materi unit 13 yang berjudul Peranan SDM dan Pendidikan dalam Pembangunan. Selamat menyaksikan. Bagian pertama. Pendidikan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Investasi dalam pendidikan membentuk sumber daya manusia berkualitas yang memiliki dampak positif pada berbagai aspek pembangunan. Meskipun merupakan investasi jangka panjang, manfaatnya akan terasa secara berkelanjutan. Dengan mempersiapkan generasi yang unggul dan mampu bersaing di era global, penting juga untuk memiliki program yang jelas baik dalam peningkatan mutu pendidikan maupun aspek ekonomi guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. 2. Pendidikan untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Demi mencapai visi Indonesia Emas tahun 2024, pemerintah perlu fokus pada peningkatan sumber daya manusia atau SDM melalui sistem pendidikan dan program 9 tahun. Hal ini esensial untuk mengangkat peringkat ekonomi Indonesia dengan meningkatkan tingkat pendidikan, memungkinkan masyarakat membuat keputusan rasional, memimpin perusahaan modern, dan memicu inovasi. 3. Pentingnya pembangunan SDM. Pengembangan SDM dianggap sebagai aset yang harus ditingkatkan, tidak hanya dalam keahlian, tetapi juga dalam moral, etika, dan dimensi religius. A. Investasi. Investasi dalam peningkatan kualitas SDM memerlukan analisis biaya dan konsep biaya peluang atau sosial yang dapat berdampak pada kesenjangan individu dan mempengaruhi permintaan terhadap pendidikan tinggi. Dengan waktu, pendidikan tinggi bukan hanya alat, tetapi mencapai status tujuan itu sendiri. Oke, baik, akan saya lanjut kepada poin konsep manusia seutuhnya. Menurut Norsyam 1980, Norsyam dalam bukunya yang berjudul Pengantar Pendidikan dikatakan bahwa di era pengembangan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas secara utuh. Konsep manusia yang utuh menurutnya terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, potensi yang terus berkembang, yaitu bagian A, fisik, yaitu panca indera yang sehat atau potensi jasmania. B, intelektual, yaitu akal dan rasional atau potensi pikir. C, yaitu emosional, perasaan dan emosi terkendali atau potensi rasa. D, karsa, yaitu keinginan, kemauan, hasrat, dan nafsu terjaga atau disebut potensi karsa. E, imajinatif, yaitu imajinasi, fantasi, kreativitas berkembang atau disebut potensi cipta. F, karya, yaitu kualitas pribadi dari hasil kerja atau disebut potensi karya. Dan bagian terakhir yaitu G, kesadaran, yaitu yakin akan cita-cita dan tujuan hidup atau biasa disebut kesadaran dan keyakinan. Dilanjut ke poin kedua, yaitu pendidikan dalam pembangunan. Terdapat peran pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan. Dan terdapat poin tentang keseimbangan, yaitu terdiri dari aspek pribadi, sosial, dan kebangsaan. Dilanjutkan kepada poin ketiga, yaitu upaya meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk sosial. Terdapat konteks mengenai adaptasi masyarakat dan peran sekolah, yakni belajar sepanjang hidup dan sekolah sebagai persiapan menjadi pelajar seumur hidup. Dilanjutkan menurut Mugiono 1986, dia mengutip bahwa kemampuan akses informasi, kognitif, pemecahan masalah, menentukan tujuan, evaluasi mandiri, motivasi, dan pemahaman diri. 4. Kualitas manusia dalam aspek kebangsaan. Eksistensi kebangsaan nasional perlu dipertahankan dengan berbagai cara, antara lain memupuk identitas nasional pada generasi muda dan penanaman kesadaran nasional. Kesadaran nasional perlu dibangkitkan melalui kesadaran sejarah. Kesadaran ini mencakup pengalaman kolektif di masa lampau atau nasib bersama di masa lampau yang menggembleng nation. Tanpa kesadaran sejarah, tak ada identitas, dan tanpa orang, tak ada kepribadian atau kepribadian nasional. Kesadaran nasional menciptakan inspirasi dan aspirasi nasional. Keduanya penting untuk membangkitkan semangat nasional. Nasionalisme sebagai ideologi perlu menjiwai setiap warga negara yang wajib secara moral atau moral komitmen, dengan loyalitas penuh pengabdian diri kepada kepentingan negara. Kelima, nasionalisme. Prinsip nasionalisme sebagai tujuan pendidikan yaitu A. Didasarkan pada proses sejarah,
rasa solidaritas yang tinggi melampaui solidaritas lokal, tradisional, dan etnis menjadikan rasa kesatuan dan persatuan atau unity. B. Setiap orang dilindungi oleh hak asasinya meliputi kebebasan berpendapat, berkelompok yang dihayati penuh tanggung jawab atau liberty. C. Persamaan kesempatan, hak dan kewajiban atau equality. D. Hak pribadi berupa milik, kontrak, pembebasan dari ikatan komunal dan primordial dilindungi oleh hukum. Dan terakhir, E. Secara individu maupun kelompok membutuhkan rangsangan dan inspirasi dalam rangka memacu prestasi hasil kerja atau performance. Manusia dan pembangunan. Manusia sebagai subjek pembangunan berperan aktif dalam pembangunan, yaitu peran sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus sebagai pengawas. Selanjutnya, dalam uraian berikut ini akan dibatasi pada peran manusia dalam perencanaan pendidikan dan pengawasan pembangunan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah kegiatan memandang ke depan dalam menentukan kebijaksanaan, prioritas, biaya, dan sistem pendidikan yang diarahkan kepada kenyataan ekonomi dan politik untuk mengembangkan sistem itu sendiri dan untuk kebutuhan negara murid-murid. Lalu materi selanjutnya tentang perencanaan. Di sini membahas pentingnya perencanaan dalam mencapai keinginan individu, tujuan lembaga, dan tujuan makro berbangsa. Dalam konteks Indonesia, terdapat rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek untuk mencapai tujuan nasional seperti melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan, dan menjaga perdamaian dunia. Sejak 1 April 1995, Indonesia telah memasuki pembangunan jangka panjang kedua, 5 tahun pertama, pembangunan jangka menengah, serta pembangunan jangka pendek tahun pertama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.